Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4B yang beranggotakan 1. Septiana Wahyu Purbaningrum dengan NIM 205211318. Yang kedua ada Retno Tripamungkas dengan NIM 205211319. Yang ketiga ada Muhammad Farid Al-Fajar dengan NIM 205211320. Yang keempat ada Citra Nurul Indah Utami dengan NIM 205211321. Dan yang kelima ada Dwi Irfan Putra Arifuddin dengan NIM 205211322. Berikut ini merupakan materi-materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada ISIS, yang kedua ada Al-Qaeda, yang ketiga ada NII, yang keempat ada terorisme. Selanjutnya penjelasan materi akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. ISIS. Sejarah ISIS. ISIS adalah kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaeda dan menyimpang dari prinsip-prinsip jihad. Seperti Al-Qaeda dan banyak kelompok jihad modern lainnya, ISIS muncul dari ideologi Ikhwanul Muslimin. Kelompok Islam pertama di dunia pada tahun 1920-an di Mesir. ISIS mengikuti ekstrem anti-barat yang menurutnya sebagai penafsiran Islam, mempromosikan kekerasan agama, dan menganggap mereka yang tidak setuju dengan tafsirannya sebagai kafir dan murtad. Secara bersamaan, ISIS bertujuan untuk mendirikan negara Islam Salafi yang berorientasi di Irak, Suriah, dan bagian lain dari Syam. Ideologi ISIS berasal dari cabang Islam modern yang bertujuan untuk kembali ke masa-masa awal Islam, menolak inovasi dalam agama yang mereka percaya telah korup dari semangat aslinya, mengutuk kekhalifahan terakhir dan kekaisaran Ottoman karena menyimpang dari apa yang mereka sebut sebagai Islam murni, dan karenanya telah berusaha untuk membangun kekhalifahan sendiri. Namun, ada beberapa komentator Sunni, Zaid Hamid misalnya, dan bahkan Salafi al-Mufti Jihad seperti Adnan Al-Arur dan Abu Basir Al-Tartusi yang mengatakan bahwa ISIS dan kelompok teroris yang terkait tidak mempresentasikan Sunni sama sekali, tapi menuduh Khawarij bid'ah yang melayani agenda kekaisaran anti-Islam. Yang kedua, struktur ISIS. Kelompok militan Islamic State of Iraq and Suriah ISIS mulai membentuk struktur pemerintahan di kota Mosul, Irak. Upaya ini dilakukan usai mereka mendeklarasikan kekhalifahannya pada 29 Juni 2014. Abu Bakar al-Baghdadi, yang merupakan pemimpin dari militan tersebut, dikabarkan telah menugaskan Daud Deputi untuk mengendalikan kelompok militan yang ada di Suriah dan juga Irak. Tidak hanya mengurusi perang, kelompok tersebut juga membuka pelayanan, mendapatkan dukungan dari penduduk setempat. Ketiga, jaringan ISIS. ISIS bukan barang baru dalam gerakan Islam radikal. Ia merupakan metamorfosis dari Al-Qaeda. Embrionya muncul pada saat Abu Mus'ab Al-Qarqawi, pimpinan Jamaah Tauhid wal Jihad, mengubah organisasinya menjadi Al-Qaeda Irak (AQI) pada 2004 dan mengklaim menjadi bagian dari Al-Qaeda di Irak dan Semenanjung Arab. Begitu Saddam Hussein jatuh pada April 2003, Al-Qarqawi
yang sebelumnya berbasis di Herat, Afghanistan Barat, segera pindah ke Irak Utara yang dihuni mayoritas Sunni. Irak pun menjadi medan jihad baru. Mereka bertujuan mengusir pasukan Amerika dari Irak, mendirikan khilafah, memperluas konflik ke negara tetangga, dan melibatkan diri dalam konflik Arab-Israel. Setelah Al-Qarqawi tewas pada 2005, posisinya digantikan Abu Ayyub Al-Masri. Pada pertengahan Oktober 2006, Al-Masri mendeklarasikan Daulah Islam di Irak atau Islamic State of Iraq (ISI). Setelah mendeklarasikan Daulah Islam di Irak, pada 19 April 2007, mereka mengumumkan terbentuknya pemerintahan yang dipimpin Abu Umar al-Baghdadi. Pada April 2013, Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan perluasan ISI menjadi Islamic State of Iraq and Levant atau Daulah Islamiyah fi al-Iraq wa Syam (ISIL). Levant adalah nama lain dari Syam, gabungan Suriah dan Lebanon serta Palestina yang kita kenal dengan nama ISIS. 4. Tokoh-tokoh ISIS. Di bawah kepemimpinan al-Baghdadi, ISIS menyebar ke berbagai wilayah di Irak dan Suriah sejak 2013. Dia lalu memproklamirkan pembentukan kekhalifahan di wilayah tersebut. Bahkan, dia merencanakan dan melakukan serangan mengerikan di wilayah yang jauh dari kekuasaannya. Al-Baghdadi merupakan target utama dari pemburuan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dan Barack Obama. Al-Qaeda. 1. Sejarah Al-Qaeda. Al-Qaeda merupakan kelompok teroris internasional. Ini dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden dengan gagasan awal dari Abdullah Azzam. Osama bin Laden adalah keturunan dari keluarga kontraktor asal Yaman yang sukses di Arab Saudi. Pada tahun 1984, Abdullah Azzam bersama Osama bin Laden membentuk sebuah kantor pelayanan atau Maktab Al-Khidamat (MAK) yang berfungsi sebagai organisasi yang menaungi para pasukan muslim yang ikut perang melawan Uni Soviet. Dalam perang Afghanistan, MAK merupakan tempat perekrutan, pelatihan sekaligus indoktrinasi para pemuda yang bergabung. Menurut beberapa peneliti, MAK inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Al-Qaeda. Kadzam pada tahun 2005 halaman 2. Menjelang akhir pendudukan Uni Soviet, Osama bin Laden dan Abdullah Azzam mulai bagaimana memanfaatkan jaringan melawan Islam yang telah terorganisir itu. Namun terjadi perbedaan pendapat di mana Abdullah Azzam ingin menjadikan kelompok tersebut organisasi yang menyalurkan bantuan pasukan yang berjuang atas nama Islam. Pasukan tersebut merupakan pasukan yang tersedia dengan cepat untuk campur tangan dimanapun umat Islam dianggap terancam. Berbeda dengan Osman bin Laden, lebih berharap menjadikan pasukan tersebut sebagai alat untuk mempersatukan dunia menjadi satu khalifah, yaitu di mana seluruh umat muslim akan bersatu
Setelah tewasnya Abdullah Azzam, kemudian Osama bin Laden menggantikan kepemimpinan sekaligus mengambil alih kepengurusan dana MAK dan mekanisme organisasi. 2. Struktur dan bentuk Al-Qaeda. Al-Qaeda bukan merupakan single group maupun koalisi, tetapi ini terdiri dari basis inti yang berada di Afghanistan. Sel-sel teroris yang menjadi satelitnya di penjuru dunia, elit partai politik Islam, dan kelompok teroris yang sebagian besar independen yang aktivitasnya mengarah pada tindakan ofensif. Atau secara singkatnya, Al-Qaeda merupakan sebuah naungan dari berbagai pihak, kepentingan yang mempunyai tujuan sejalan. Struktur kepemimpinan Al-Qaeda sendiri dijalankan secara vertikal, yang mana strategi berasal dari atas, kemudian dikerjakan oleh dewan-dewan yang ada di bawahnya. Sedangkan struktur antar dewan merupakan horizontal, di mana ketika menjalankan taktis dari atasan mereka saling mendukung dan bekerja sama. 3. Jejaring Al-Qaeda. Sebagai kelompok teroris internasional, Al-Qaeda juga mempunyai jejaring di berbagai negara. Jejaring itu berupa adanya kelompok-kelompok franchise atau aliansi Al-Qaeda di setiap negara. Kelompok-kelompok tersebut lebih bertanggung jawab pada isu-isu lokal di masing-masing wilayah pengaruhnya. Berikut merupakan beberapa kelompok afiliasi Al-Qaeda. 1. Abu Sayyaf. Tujuan dari kelompok itu adalah membentuk negara Islam di Filipina Selatan yang terinspirasi pada pemerintah Iran yang dipimpin oleh Abdurrajak Janjalani. 2. Al-Qaeda in Islamic Maghrib Aqim. Gerakan yang dipimpin oleh Hassa Hattab berfokus mendapatkan perlawanan terhadap pasukan keamanan pemerintah dan menghormati penduduk sipil. Namun yang terjadi adalah mereka tetap melanjutkan aksi pemerasan terhadap petani lokal di Kabilia. 3. Al-Qaeda in Iraq Aqi. Kelompok yang dibentuk oleh Abu Musab al-Qarqawi ini berdiri pada Oktober 2004. Sebelum menggunakan nama Al-Qaeda in Iraq, kelompok ini banyak mengalami fase perubahan. Berawal dari keikutsertaan Abu Musab al-Qarqawi dalam perang Afghanistan pada tahun 1979. Dirinya kemudian bertemu dengan salah satu seorang doktrin Salafi, Abu Muhammad al-Qardisi, yang kelak akan menjadi mentor dan rekan Abu Musab al-Qarqawi dalam kiprahnya memimpin kelompok teroris. 4. Tokoh-tokoh Al-Qaeda. Jika membahas tentang tokoh yang berpengaruh di Al-Qaeda, tentu saja tokoh pertama yang disebutkan adalah Osama bin Laden. Pria keturunan konglomerat Arab ini merupakan pendiri kelompok sekaligus organisasi Al-Qaeda. Pimpinan utama Al-Qaeda ini merupakan sosok yang berkarisma. Bagi mereka yang menyebutnya diri sebagai mujahidin, Osama bin Laden ibarat ikon pemimpin dari mereka. Seperti pernyataan Abu Tolut bahwa setiap kali para mujahidin bertemu di medan perang seperti Afghanistan, Yaman, dan Irak, mereka selalu saling menanyakan posisi mereka dengan Osama bin Laden, apakah mendukung atau sebaliknya. Hal ini menandakan begitu berpengaruhnya Osama bin Laden di mata para pemuda dari penjuru dunia tersebut. Slide selanjutnya ada
NII atau yang biasa disebut dengan Negara Islam Indonesia. Sejarah NII. NII adalah Negara Islam Indonesia, merupakan pergerakan politik yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini memiliki tujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja memproklamasikan kemerdekaan sebagai negara teokrasi dengan agama sebagai dasar negara. Kelompok ini dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis sahih. Perkembangan gerakan ini pada awalnya menyebar ke berbagai wilayah, terutama Jawa Barat, menuju daerah pertahanan, termasuk menyebar pula ke daerah Sulawesi dan Aceh. Setelah pendiri pergerakan ini ditangkap oleh TNI, gerakan ini pun terpecah, namun tetap bergerak secara diam-diam oleh pemerintah, dianggap sebagai organisasi ilegal. Asas atau landasan dari perjuangan mereka adalah sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah dan Madinah. Dalam hal ini, perjuangan Nabi diarahkan kepada terbentuknya negara Madinah, yakni sebuah negara yang berkonstitusi Al-Quran, sehingga mereka bertujuan untuk mendirikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Al-Quran. Yang ketiga ada prinsip-prinsip NII. Untuk dapat mendirikan negara yang berlandaskan Al-Quran, menurut NII ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam mewujudkan negara Islam, yakni berikut ini. Yang pertama ada prinsip al-batil al-haq, yaitu pemisahan secara tegas antara yang salah dan yang benar. Menurut NKRI adalah batil. Salat NKRI bagikan siulan dan tepuk tangan main-main dan sia-sia, sedangkan beribadah di NII adalah ibadah yang sebenarnya. Mereka pun menyatakan bahwa materi-materi ajaran Islam yang disampaikan oleh orang-orang luar NII atau ulama di luar NII telah terkontaminasi oleh kebatilan sehingga harus dijauhi karena dapat merusak keimanan yang sebenarnya. Yang kedua ada prinsip ittiba atau mengikuti, mewujudkan jemaah atau anggota NII yang benar-benar patuh kepada pemimpin mereka dengan sikap sami'na wa ta'na. Cara ini dinilai efektif untuk menjauhkan jemaah dari sikap suka memprotes atau menganalisis terlalu jauh ketetapan-ketetapan pimpinan. Yang ketiga ada prinsip Makkiyah Madinah. Periode Makkiyah adalah periode perjuangan untuk mengubah NKRI menjadi NII. Pada periode ini pengamalan ibadah ritual seperti sholat 5 waktu, saum, dan haji dianggap belum wajib. Namun dalam ibadah yang mendatangkan uang atau menjadikan sumber finansial justru digalakkan seperti zakat fitrah, zakat harta, kurban, dan lain-lain. Oleh karena sikap mendua inilah NII KW9 dinilai inkonsisten. Yang keempat ada prinsip Furqan, yaitu untuk mewujudkan anggota yang fanatik. Dalam pandangan mereka, anggota NII adalah mukmin, sedangkan orang-orang Islam di luar NII dinilai kafir karena berada di bawah NKRI. Prinsip ta'un au karhan, sukarela maupun terpaksa. Dengan prinsip ini, anggota NII harus benar-benar berjihad dalam melaksanakan tugas-tugas dan komitmen-komitmen apabila waktu kegiatan NII telah tiba. Kuliah atau pekerjaan apapun wajib ditinggalkan. Masalah-masalah yang ditimbulkan NII. Dengan adanya gerakan atau organisasi ini tentu akan menimbulkan banyak masalah. Beberapa masalah yang ditimbulkan dengan adanya gerakan NII adalah: 1. Melanggar syariat Islam. NII mengkafirkan orang lain selain darinya. Hal ini tentu bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah, karena kita tidak boleh mengkafirkan orang lain yang belum jelas kekafirannya. Melanggar syariat Islam ini yang paling berbahaya, mereka menghalalkan segala cara asal kepentingannya
dapat terpenuhi. Yang kedua ada melawan aturan pemerintah. NII berkeinginan untuk membentuk negara baru, di mana hal ini mereka menginginkan untuk menggantikan negara Republik Indonesia dengan negara Islam Indonesia, sehingga keinginan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan yang ketiga ada mementingkan kelompok sendiri. Anggota NII mengklaim bahwa kelompok mereka itu adalah yang paling benar, dan mereka tidak mempedulikan kelompok atau hal lainnya. Mereka cenderung rela berkorban melakukan apapun untuk keberlangsungan organisasi ini. Menghasut dan memprovokasi. Menghasutan dan pemprovokasian ini merupakan salah satu cara aliran NII untuk merekrut anggotanya. Mereka terpengaruh dengan embel-embel jihad di jalan Allah. Sehingga bila dilihat dari cara mereka memahami dan menafsirkan ajaran agama Islam, penafsiran yang dilakukan kelompok NII cenderung kontekstualis namun dengan menggunakan pendekatan logis yang bervisi politis. Penafsiran Al-Quran dengan pendekatan ini akan menghasilkan pemahaman yang tendensius, parsial, dan bahkan cenderung memaksakan suatu agar sesuatu dengan ideologi penafsiran sendiri. Selanjutnya memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu tentang terorisme. Yang pertama, pengertian dari terorisme. Menurut Kamus Oxford, teror adalah usaha menciptakan ketakutan yang sangat dalam oleh seseorang atau kelompok. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Sedangkan definisi terorisme adalah bentuk kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditunjukkan kepada target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok yang biasanya memiliki tujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara luas. Adapun beberapa ciri-ciri dari terorisme antara lain yang pertama, kekerasan dilakukan dengan tujuan-tujuan dan motif-motif politik, keagamaan, dan ideologi lainnya. Di antara motif-motif tersebut, motif politiklah yang paling banyak digunakan oleh para terorisme menurut para ilmuwan yang meneliti. Motif-motif ini merupakan faktor pemisah dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial semata bukanlah terorisme, meskipun perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan ketakutan. Dan yang kedua, satu perbuatan bisa dikatakan terorisme kalau melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, kekerasan bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme kalau perbuatan kekerasan tersebut direncanakan. Dengan kata lain, terorisme bukanlah suatu perbuatan yang terjadi secara kebetulan atau perbuatan kriminal yang tiba-tiba saja terjadi. Dan yang ketiga, untuk bisa disebut sebagai sebuah perbuatan terorisme, kekerasan harus memengaruhi sasaran atau audiens di luar target langsung atau korban. Dengan demikian, sasaran langsung atau korban dari suatu perbuatan kekerasan bukanlah sasaran utama. Sehingga pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme sebagai suatu fenomenal sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kecanggihan teknologi modern. Lalu pembahasan yang kedua adalah munculnya terorisme. Pada masa Perang Dunia Pertama, terorisme pada era ini banyak dipakai untuk menyebutkan gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditunjukkan kepada pemerintah dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah dan ditetapkan secara khusus pada rezim seperti yang muncul dalam fasisme Italia, Nazi Jerman, dan Stalinis Rusia. Sedangkan pada pasca Perang Dunia Kedua, terorisme kembali mengalami perubahan makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti-kolonialis di Asia, Afrika, dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah perjuang kemerdekaan yang secara politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Namun, pasca peristiwa runtuhnya gedung World Trade Center atau WTC pada 9 September 2001 di New York, Amerika Serikat dengan ditetapkannya Usamah bin Laden,
pemimpin organisasi Al-Qaeda, maka perang melawan teroris semakin gencar oleh negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Terorisme yang disoroti sejak tragedi ini merupakan organisasi teroris yang menggunakan ide-ide keagamaan dalam setiap aksinya. Al-Qaeda yang mengklaim telah melakukan serangan di WTC dan Pentagon menjadi aktor non-negara yang sangat penting dalam tatanan keamanan dunia. Al-Qaeda yang bersarang di Afghanistan juga membawa dampak pada terminasi rezim Taliban di Afghanistan dan rezim Saddam Hussein di Irak. Salah satu alasan teroris melakukan tindakan terorisme adalah faktor ideologis yang erat kaitannya dengan isu fundamentalisme, radikalisme, dan fanatisme keagamaan. Pada umumnya, mereka termotivasi oleh semangat jihad seperti yang diungkapkan oleh trio Bom Bali, Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron. Kesalahpahaman tentang makna jihad yang sesungguhnya banyak mengaburkan pelaku teror untuk melakukan aksi, dengan pemikiran bahwa setelah mereka melakukan teror, semisal melakukan bom, mereka akan mendapatkan balasan surga atau apa yang dilakukan mereka adalah bukan kesalahan. Sedangkan dalam Islam sendiri tidak pernah disebutkan dan dijelaskan bahwa seorang yang telah melakukan aksi kekerasan bahkan menghilangkan nyawa tanpa ada alasan yang kuat, itu akan berbalaskan surga. Lalu pembahasan yang ketiga adalah teologi Islam menilai terorisme. Dalam teologi Islam, terutama dalam rukun iman dan Islam, tidak dicantumkan ajaran-ajaran yang membenarkan kekerasan disertai dengan teror untuk memaksakan ajaran agamanya kepada orang lain. Pada rukun iman, kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari kebangkitan. Begitu juga dengan rukun Islam, 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, haji bagi yang mampu. Bahkan ihsan lebih spesifik lagi mengajarkan kepada manusia bahwasanya dirinya selalu diawasi gerak-geriknya oleh Allah dengan konsepsi suatu keyakinan bahwasanya kita harus yakin dan menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika tidak maka harus yakin Allah melihat kita. Dari ketiga prinsip teologi Islam itu, iman, Islam, dan ihsan mengajarkan kepada manusia bahwa hidup manusia bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi adalah untuk Allah, hablum minallah dan hablum minanas, yaitu hubungan antara dengan Allah dan tali hubungan dengan sesama manusia. Artinya, manusia harus diikat oleh sesuatu keyakinan bahwa baik buruknya manusia ditentukan oleh etika atau akhlaknya kepada Tuhan dan sesama manusia. Dalam bahasa teologinya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang terbaik bagi manusia lain. Jadi kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dibahas dapat dilihat bahwa keempat golongan tersebut sama sekali tidak bisa mencerminkan diri sebagai Islam. Yang telah dilakukan hanya pada kepentingan kelompok atau organisasi tersebut tanpa memperdulikan bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan tindak kejahatan serius kepada manusia. Alih-alih berideologikan Islam, lebih patut disebut bahwa yang mereka lakukan didasarkan pada urusan politik. Dalam Islam tidak pernah membenarkan menyakiti orang lain tanpa adanya alasan yang kuat. Bahkan, Islam sangat berhati-hati untuk menentukan apakah suatu golongan layak untuk diperangi, sehingga dapat dikatakan bahwa golongan-golongan tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran agama Islam dan tidak dikatakan sebagai organisasi yang mengatasnamakan Islam. Untuk selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.